Salam sepak bola ya, kita bahas satu match tentang leg kedua antara Indonesia ketemu Singapura yang berakhir dengan skor 4-2 ya setelah babak perpanjangan waktu. Dan ini gue akan ceritakan dulu gimana cara berjalannya pertandingan ya. Sebenarnya untuk jalannya pertandingan ya, di babak pertama di 30-40 menit awal Indonesia mainnya cukup bagus dengan tempo tinggi, segala macam high press ya, itu yang mereka tunjukkan persis seperti di leg pertama pada babak pertama sebelum kejadian Singapura dapat kartu merah, pemain Indonesia hilang fokus, terjadilah 1-1 ya. Kalau gue bilang di babak pertama ya, itu seharusnya gol pertama Singapura nggak harus terjadi. Kenapa? Karena gue bilang ini benar-benar murni human error dari pemain Indonesia yang benar-benar nggak fokus memperhatikan, dan mereka ini terlalu terpacu, wah ini dapat kartu merah. Cuman lu setelah kartu merah yang lu harus lakukan adalah apa? Pemain Singapura ini masih dalam kondisi mereka melakukan tendangan bebas, dan lu sebagai pemain harusnya lu nggak boleh hilang fokus terlalu gampang kayak gitu. Ini hal-hal yang seharusnya nggak terjadi lah. Kalau misalkan lu udah bertanding tujuannya lu udah ke level Asia atau ke level dunia, hal-hal minor kayak gini harus dihindari juga. Kenapa? Ini benar-benar beruntung terjadi ketika lu hanya memasuki turun minum babak pertama. Kalau misalkan lu dalam posisi ketinggalan 1-0 dan yang terjadi lu memperlakukan kejadian kayak tadi ya, lu kalah. Ya seharusnya hal-hal kayak gini harusnya dibenahi lah. Lalu di babak kedua, sebetulnya permainan Indonesia kembali lagi terpacu juga oleh kartu merah juga tuh. Dapat kartu merah kan pemain Singapura main 9 pemain. Nah, cuman dengan 9 pemain ini, instruksi dari pelatih Singapura adalah kita main bertahan, rapetin barisan tengah, kita incar counter. Dan kalau gue bilang ini terbukti berhasil. Dan pelanggaran dari gol Singapura yang kedua itu seharusnya nggak usah terjadi lah. Kenapa? Karena pemain Singapura ini sudutnya tertutup untuk melakukan shooting ya. Cuman mayoritas pemain Indonesia ini pemain muda, jadi mereka ini sering nggak sabaran, dan ya dapatlah free kick yang kalau gue bilang golnya keren juga tuh. 2-1 Indonesia seperti biasa, permainan ini nggak cair sama sekali, benar-benar terlalu banyak numpuk di satu sisi, dan ketika lo memindahkan bola nggak ada yang ngejar. Nah, nggak ada yang ngejar inilah yang kalau gue bilang Sintayong gue bilang nggak puas sama sekali dengan permainan ini. Kenapa? Karena benar-benar beda dengan apa yang diinstruksikan. Lu nggak mungkin menginstruksikan membangun serangan dari satu sisi doang. Lu sebagai pelatih ya, ini pasti diinstruksikan juga oleh Sintayong ini. Lu nggak boleh menumpuk di satu sisi ketika lu melakukan serangan, dan di atas lapangan yang terjadi adalah lu menumpuk di satu sisi, dan ini gampang banget dicegah oleh para pemain Singapura yang sudah diinstruksikan untuk high press di tengah. Nah, di tengah ini kalau gue bilang beruntung juga dapat 2 gol. Dapat gol kedua itu gue bilang beruntung banget. Kenapa? Karena bola muntah, shooting, dan kalau gitu kalau nggak salah gol bunuh diri ya. Ya, 2-2 dapat penalti lagi. Nah, penalti lagi. Nah, penalti ini apakah kena atau enggak? Kalau dari kamera TV ya, ini ada sedikit mengenai kepala dari pemain Singapura. Nah, cuman jelek ya turnamen ini kan ya, kalau gue bilang ini bukan turnamen yang harus menangkan ya. Cuman ini menjadi uji coba untuk turnamen bagi pemain-pemain muda. Karena apa? Karena ya VAR aja nggak ada kan. Dimana VAR ini untuk turnamen level-level dunia ini sudah harus diterapkan. Contohnya kayak di kualifikasi Euro aja udah pakai VAR di beberapa negara. Nah, cuman di turnamen ini yang kalau katanya turnamen terakbar untuk Asia Tenggara, lu masih gak menggunakan VAR ya. Gue gak ngerti lagi untuk level turnamen ini mau dibawa kemana ya. Dan dia dapat penalti ya, penaltinya juga tendangannya kan gampang ketebak. 2-2 masuk turun minum extra time, dan extra time dapat 2 gol juga ya. Kalau gue bilang 2 gol, yang satu dari Egy dari shootingannya dari bola muntah, dan ya kalau gue bilang di
pertandingan ini beda lah touchnya antara pemain yang bermain di luar dengan pemain yang banyak di level main di liga lokal, dan ini membuktikan bahwa ya kualitas liga lokal lu memang benar-benar harus dibenahi juga. Kenapa? Karena cara dasar lu bermain bola adalah lu menerima passing dan melepaskan umpan yang benar, dan di sini beberapa kali gue bilang benar-benar passing lu benar-benar masih benar-benar passing yang polos, bukan benar-benar passing yang diberikan sebuah tolak ukur yang benar. Dan beberapa kali juga salah ambil keputusan, dimana lu seharusnya ada kawan lu yang kosong, lu bukan nengok ngasih umpan, dan lu yang lu lakukan adalah lu shooting ke arah kiper. Dan hal-hal kayak gini lah yang seharusnya lu nggak usah, lu yang nggak boleh dilakukan. Kenapa? Karena ya kalau misalkan tujuan tim ini untuk ke Piala Dunia atau minimal Piala Asia dulu lah, hal-hal kayak egois lah, salah ambil keputusan, salah ambil timing, nggak boleh banyak terjadi. Kenapa? Karena lawan lu bukan sekelas Singapura lagi, tapi lu sudah harus bertemu level kayak Jepang, kayak Korea, atau misalkan kalau lu masuk Piala Dunia lu ketemu kayak Brasil, Argentina. Ya hal-hal kayak gini lah yang harus bener-bener lu benerin lah, karena ya hal-hal minor kayak gini di dunia sepak bola itu bisa menjadi sebuah bumerang bagi tim lu sendiri. Oke, sekian dulu.